Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Evrilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya dari kelas Action 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Kasus wan prestasi dalam perjanjian kontrak pembangunan rumah. Kronologi kasus tersebut adalah seorang kontraktor A dan pemilik rumah B membuat perjanjian untuk membangun sebuah rumah dalam waktu 6 bulan. Pemilik rumah B telah membayar uang muka sebesar 50% sesuai perjanjian. Namun, setelah berjalan 8 bulan, rumah belum selesai dibangun. Bahkan progres pembangunan baru mencapai 60% karena keterlambatan tersebut. Pemilik B merasa dirugikan dan mengajukan gugatan wan prestasi terhadap kontraktor A. Oke, next, pada materi selanjutnya ada pula faktor yang menyebabkan wan prestasi. Beberapa faktor yang menyebabkan wan prestasi dalam kasus ini antara lain: 1. Kurangnya pengelolaan sumber daya, di mana kontraktor kekurangan tenaga kerja atau bahan bangunan yang menyebabkan proyek tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, ada kesalahan perencanaan, di mana perencanaan yang kurang matang oleh kontraktor dalam hal anggaran, jadwal kerja, atau koordinasi dengan pihak lain seperti subkontraktor. Yang ketiga, ada kendala eksternal, misalnya cuaca buruk atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek. Namun, faktor ini mungkin tidak bisa diterima sebagai alasan wan prestasi, tergantung dari kesepakatan dalam kontrak. Dan yang terakhir ada kelalaian atau kurangnya komitmen, di mana kontraktor mungkin lalai atau kurang memprioritaskan proyek ini sehingga proyek tidak selesai tepat pada waktu. Pada materi selanjutnya ada unsur-unsur wan prestasi yang ada dalam masalah. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, wan prestasi mencakup 4 unsur yang dapat dianalisis dalam kasus ini. Yang pertama adalah tidak melaksanakan prestasi, di mana kontraktor tidak menyelesaikan pembangunan dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Dan yang kedua, melaksanakan prestasi tidak sesuai, di mana selain keterlambatan, kualitas pekerjaan juga mungkin tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Misalnya, kualitas bahan bangunan lebih rendah dari yang direncanakan. Yang ketiga ada terlambat melaksanakan prestasi, di mana kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu 6 bulan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan wan prestasi secara cacat. Jika setelah batas waktu, pekerjaan diselesaikan, namun kualitas bangunan buruk, ini termasuk wan prestasi. Ada pula penjelasan selanjutnya, yaitu dampak dari wan prestasi. Wan prestasi dalam kasus ini dapat berdampak pada beberapa hal. Yang pertama ada kerugian finansial bagi pemilik rumah, di mana si pemilik B harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tempat tinggal lain atau untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai tepat waktu. Yang kedua, ketidakpuasan atau kerugian psikologis, di mana si pemilik B merasa dirugikan karena proyek tidak berjalan sesuai ekspektasi. Yang ketiga, ada penurunan reputasi. Kontraktor A bisa turun di mata konsumen lain, yaitu berpotensi menurunkan kepercayaan dan peluang bisnis di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah kehilangan peluang. Jika pemilik rumah B berencana menjual atau menyewakan properti tersebut, keterlambatan proyek akan menyebabkan pemilik B kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungannya. Untuk materi yang terakhir adalah solusi menurut jalur hukum. Pemilik rumah B dapat menempuh beberapa jalur hukum untuk menyelesaikan masalah wan prestasi ini. Yang pertama ada gugatan ganti rugi, di mana pasal 1243 KUH Perdata. Pemilik B dapat menggugat kontraktor A untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan dan kerugian lain yang timbul. Ganti rugi ini bisa berupa kerugian yang nyata atau potensial, kerugian yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua ada pembatalan kontrak. Jika wan prestasi dianggap serius, pemilik B dapat meminta pembatalan kontrak dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan, atau hanya membayar sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada permohonan penyelesaian arbitras. Jika
perjanjian kontrak mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitras, pemilik B dapat membawa kasus ini ke lembaga arbitras untuk penyelesaian cepat. Dan yang terakhir ada mediasi atau negosiasi, di mana sebelum menempuh jalur hukum, pemilik B bisa mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi atau negosiasi untuk menyampaikan kesepakatan damai. Udah nonton kan video dari saya tadi? Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan saya ucapkan mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang tepat dan juga penggunaan kata-kata yang masih kurang tepat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.